Ultras ogah dukung Inter Milan di laga krusial Derby d'Italia. Apa masalahnya? Hampir dapat dipastikan bahwa Inter Milan takkan didukung oleh salah satu kelompok ultrasnya dalam laga Derby d'Italia melawan Juventus di ajang Serie A. Mereka telah menyatakan sikapnya lewat sebuah unggahan di media sosial Facebook. Duel Derby d'Italia ini akan tersaji di ajang Serie A hari Senin tanggal 4 April, tepat setelah jeda internasional selesai. Juventus akan bertindak sebagai tuan rumah di markas kebanggaannya, Allianz Stadium. Pertandingan diyakini akan berlangsung sengit karena kedua tim punya sesuatu untuk dipertaruhkan. Perlu diketahui bahwa Inter Milan saat ini menduduki peringkat ketiga dengan 60 poin, unggul satu angka dari Juventus di posisi keempat. Juventus bisa mengubah bentuk klasemen sementara Serie A jika mampu meraih kemenangan. Sementara itu, 3 poin bisa menambah kans Inter Milan mengejar ketertinggalan dari rival sekotanya, AC Milan, yang sedang berada di puncak. Jadi, sudah jelas bahwa Inter dan Juventus sama-sama butuh kemenangan untuk mencapai target. Mengingat pertandingan bakal digelar di Allianz Stadium, sudah pasti Bianconeri akan mendapatkan dukungan penuh dari fans setianya. Fans Inter Milan pun diperkenankan hadir di Allianz Stadium untuk memberikan dukungan. Namun kabar buruknya, Ultras Nerazzurri membuat pernyataan bahwa mereka takkan hadir di Allianz Stadium. Nord takkan hadir di Juventus Inter pada tanggal 3 April, tanggal 4 April dini hari WIB. Kami takkan memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan diskusi yang biasa dan tidak berguna tentang ketamakan tanpa arti apa-apa. Kami punya alasan tersendiri dan ini seharusnya cukup buat mereka yang membaca, cukup buat Anda untuk mengetahui bahwa ini adalah pemikiran yang dibagikan oleh semua pemimpin kelompok. Fans Inter Milan sama sekali tidak menjelaskan alasan di balik keengganan menghadiri Derby d'Italia. Dan belakangan ini, tidak ada rumor yang menyebutkan hubungan antara pihak klub dengan fans merenggang. Ini menyakitkan, tapi keputusan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada laga derby, bahkan yang terpenting sekalipun, bisa mengesampingkan esensi kami. Kami adalah semua yang jadi satu. CN69 Curva Nord Milano, tutup pernyataan tersebut. Sebelumnya, kedua tim bertatap muka dalam paruh pertama musim 2021-2022 Serie A pada bulan Oktober lalu. Pertandingan berakhir imbang 1-1, di mana Edin Dzeko dan Paulo Dybala berhasil membubuhkan namanya di papan skor. Jangan panik fans. Hakan Calhanoglu siap bawa Inter Milan pimpin klasemen Serie A. Hakan Calhanoglu siap antarkan Inter Milan puncaki klasemen Liga Italia lagi usai jeda internasional. Para fans Inter Milan tak perlu khawatir. Pasalnya, Hakan Calhanoglu bertekad membawa kembali Nerazzurri puncaki klasemen Serie A lagi usai jeda internasional. Seperti diketahui, Inter Milan sekarang ini posisinya turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Italia. Hal tersebut tak lepas mereka cuma meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Alhasil, AC Milan sekarang yang berhasil memuncaki klasemen dan Inter Milan terpaut 6 angka dengan Rossoneri. Bahkan posisi ketiga bisa digeser usai jeda internasional lantaran Hakan Calhanoglu dan kolega cuma berbeda 1 poin saja dengan Juventus yang menempati peringkat keempat. Meski Inter Milan terancam gagal mempertahankan gelar Liga Italia, namun para fans diminta tak perlu panik. Pasalnya, dia bersama rekan satu timnya bakal berupaya membawa tim kembali puncaki klasemen. Bicara kepada awak media jelang laga Timnas Italia kontra Timnas Sepak Bola Turki, Hakan Calhanoglu mengatakan ketika dia kembali ke Italia sang pemain ingin sepenuhnya fokus dengan klub dan Serie A pesepak bola yang pernah membela Milan. Menyebutkan Inter Milan usai jeda internasional bakal lawan Juventus dan Rossoneri di Coppa. Meski begitu, dia menargetkan ketika dia kembali Nerazzurri bisa memimpin klasemen lagi. Di bawah asuhan Simone Inzaghi musim ini, Calhanoglu telah bermain dalam 26 laga. Kemudian mencetak 6 gol dan 9 assist. Benarkah Aston Villa berencana angkut bintang Inter Milan? Aston Villa ingin datangkan pemain berlabel bintang dan bek tengah Inter Milan mau diboyong. Aston Villa masih belum berhenti datangkan pemain anyar. Demi bisa membangun tim yang tangguh dan main di Eropa mereka ingin rekrut bek Inter Milan. Tim berjulukan The Villains memang cukup aktif di bursa transfer setelah menunjuk Steven Gerrard sebagai pelatih.
Sejumlah pemain ternama berhasil diboyong mulai dari Lucas Digne sampai Philippe Coutinho. Keberadaan wajah baru juga turut mempengaruhi permainan Aston Villa. Buktinya, mereka berhasil keluar dari papan bawah dan kini menduduki peringkat ke-9 klasemen Liga Inggris. Akan tetapi, Steven Gerrard masih belum puas dengan pemain yang ada sekarang dalam timnya. Apalagi ex-legenda Liverpool ingin membawa The Villains bisa menantang satu tempat Eropa di Liga Inggris. Oleh karena itu, dia butuh tambahan bek dan membidik Stefan de Vrij. Diberitakan Football Insider, Stefan de Vrij adalah seorang bek yang ingin diboyong oleh Aston Villa. Pesepak bola berusia 30 tahun yang bermain untuk Inter Milan dinilai sangat ideal untuk memperkuat lini belakang klub yang bermarkas di Villa Park. Keberanian mereka mau datangkan pemain baru berlabel bintang, menyusul kedatangan Philippe Coutinho yang dipinjam dari Barcelona pada bursa transfer Januari. Dengan demikian, diharapkan tim besutan Steven Gerrard bisa menyelesaikan kompetisi Liga Inggris di papan atas. Stefan de Vrij bisa dibilang salah satu bek yang diandalkan oleh Simone Inzaghi musim ini, namun bek yang berhasil mengantarkan Inter Milan juara Liga Italia musim lalu di bawah asuhan Antonio Conte kontraknya berakhir pada Juni tahun 2023 mendatang. Sementara main di Aston Villa akan menjadi pengalaman baru untuk pemain berpaspor Belanda. Pasalnya, dia baru berkarir di dua negara di antaranya adalah Belanda dan Italia. Kabar baik bagi Inter, Ginter bantah sudah sepakat gabung Bayer. Matthias Ginter masih bisa direkrut oleh Inter Milan setelah bek Jerman itu mengaku ia belum mencapai kesepakatan untuk gabung dengan Bayern Munchen. Ginter sekarang ini menjadi rebutan beberapa klub Eropa. Sebab kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Gladbach sudah berusaha memperpanjang kontrak Ginter. Akan tetapi bek 28 tahun tersebut menolak tawaran tersebut. Belakangan ini ada kabar bahwa ia sudah punya klub baru. Klub tersebut adalah raksasa Bundesliga, Bayern Munchen. Akan tetapi, kabar tersebut langsung dibantah oleh Matthias Ginter. Ia mengaku belum gabung klub manapun, termasuk Bayern Munchen, karena belum membuat keputusan apapun soal masa depannya. Sejujurnya, saya tidak tahu dari mana rumor ini berasal yang menunjukkan bahwa saya telah memutuskan transfer ke Bayern Munich, kata Ginter kepada Redaktionsnetwerk Deutschland, via Football Italia. Saya belum membuat keputusan tentang masa depan saya, dan mungkin akan memakan waktu beberapa minggu lagi sebelum itu terjadi, sambung Ginter. Matthias Ginter masih bisa direkrut oleh Inter Milan setelah bek Jerman itu mengaku ia belum mencapai kesepakatan untuk gabung dengan Bayern Munchen. Gladbach sudah berusaha memperpanjang kontrak Ginter. Akan tetapi bek 28 tahun tersebut menolak tawaran tersebut.